Shalom, perkenalkan nama saya Marcelin Damatangkin. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan Alkitab yang terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 49 hingga pasalnya yang ke-7. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya." Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada tidak benaran padanya.
Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran? Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang Yahudi itu berkata ke seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani, untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada?" Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan